Yang isbal dengan sombong, siksanya tersendiri. Yang isbal tanpa sombong, siksanya tersendiri. Tidak bisa dibawakan ini ke sini. Pahamlah Ustaz. Begitu cara menjawabnya. Yang mengatakan isbal kalau tanpa sombong boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab dan sudah sampai kepada Al-Kabiratus Sabi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-17, Al-Fakhru wal Khuyala'u wal Ujbu wat Tih. Dosa besar yang ke-17, sombong dan yang sejenisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-191. Kita sekarang membaca hadis yang ke-192. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala Salamah bin al-Aqwa akala rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi shimalihi faqala qul bi yaminika qala la astati' faqala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi ba'du, rawahu Muslim. Dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa, beliau adalah kunyahnya Abu Amir, dan beliau termasuk dari seorang yang paling pemberani dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Beliau bercerita bahwa ada seseorang makan dengan tangan kiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya makan dengan tangan kiri adalah termasuk dari dosa. Dan makan dengan tangan kiri adalah termasuk dari hal yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Wala ta'kul bishimalik fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalik. Dan janganlah makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita diharamkan untuk mengikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Menunjukkan tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian juga berdasarkan ayat Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang jelas makan dengan tangan kiri haram. Dan ada yang mengatakan dia makruh. Haram dengan makruh sangat berbeda. Haram
jika dikerjakan berdosa dan diancam siksa, makruh jika dikerjakan tidak berdosa. Pendapat yang lebih kuat adalah makan dengan tangan kiri haram, karena sebab yang saya sebutkan tadi, yaitu keharaman mengikuti syaitan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah dari Rasul SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada kesempatan untuk bernahi mungkar, maka hendaklah seseorang bernahi mungkar. Jika dia melihat kemungkaran, maka dia bernahi mungkar dengan kekuasaannya, dengan tangannya dia merubah, atau tidak bisa dengan lisannya, atau tidak bisa dengan hatinya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian orang tersebut menjawab, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga kamu benar-benar tidak bisa. Dan ini adalah doa dari Rasulullah SAW. Semoga kamu benar-benar tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kesombongan. Ini sebabnya. Ini inti pendalilan dari hadis yang berkaitan dengan bab kesombongan. Dia tidak mau makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Dan kemudian maka orang itu pun tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini adalah hasil dari doa Rasulullah SAW. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang menyelisihi sunnah Rasul SAW dan juga menyelisihinya karena kesombongan, maka disegerakan siksanya di dunia. Ini bahayanya. Menyelisihi sunnah Rasul SAW karena kesombongan, maka disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tertimpa fitnah. Fitnah adalah suatu keadaan yang dapat menghantarkan kepada kehancuran. Contohnya seperti ini. Akhirnya tidak bisa benar-benar makan karena menghina sunnah Rasul SAW, merendahkan sunnah Rasul SAW. Maka kaedahnya adalah yang merendahkan sunnah Rasul SAW disegerakan siksanya di dunia sebelum akhir. Yang menghina, merendahkan sunnah Rasul SAW disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat, berdasarkan ayat tadi yang saya bacakan. Kemudian itu hadis yang ke-193, dan inti pendalilannya adalah ketika dia mengatakan la astati', aku tidak sanggup. Ketidaksanggupan dia ini karena kesombongan, bukan karena cacatan ataupun kekurangan dirinya, tetapi karena kesombongan. Ini juga menunjukkan bahwasanya dosa besar kesombongan disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Taib. Hadis yang selanjutnya itu tadi hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Makanya kita bisa menasihati orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara menasihati bahwa ada hadis sahih riwayat Muslim, siapa yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka disegerakan siksanya. Baik. Hadis yang ke-193, wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadhin mutakabbir. Al-utullu al-ghalidhu al-jafi wal jawadhu al-jamu'u al-manu', wa qila ad-dakhmu al-mukhtal fi mishyatihi wa qila al-butain. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Ini adalah sifat
sifat penghuni neraka. Berarti siapa yang mempunyai sifat ini diancam dengan neraka. Yaitu tiap-tiap utul, jawaz, dan orang yang sombong. Utul adalah orang yang kasar dan kejam. Al-ghalidh, kasar, al-jafi, kejam. Ini biasanya terjadi kepada pemimpin. Ini biasanya terjadi kepada pemimpin. Kasar, kejam. Jawal, orang yang banyak mengumpulkan harta dan sangat kikir. Al-jamu' al-manu, sudah suka mengumpulkan, kemudian sangat kikir. Kemudian atau orang yang congkak dalam berjalan. Ini makna jawab yang kedua, yaitu yang congkak dalam berjalan. Atau yang ketiga, orang yang menjadi budak perutnya, al-butain, yang artinya selalu hanya memikirkan makan dan memperbesar perutnya. Masalah makan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bikin video, kemudian parutnya kelihatan ganal. Lalu setelah itu ada yang komentar, biasa komentar para netizen, ada yang asal komen gitu ya. Dan memang kadang-kadang ada yang seperti membuat ustadznya marah dan membuat ustadznya naik pitam, nanti ustadznya komen, nanti kemudian baru kelihatan sifat asli ustadznya. Maka orang berdakwah harus bersabar. Akhirnya dia sebut, nah di sini yang ingin saya angkat dalam masalah perut. Memang benar ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang paling buruk dibandingkan perut. Itu hadis sahih. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya anak Adam hawa nafsunya mengalahkannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Itu hadis menunjukkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Cuma yang jadi masalah gendut, perut buncit. Ini takdir Allah SWT. Dalam artian, ada orang yang banyak makan, kemudian dia tidak buncit-buncit perutnya. Ada orang yang sedikit makan, lalu dia buncit perutnya. Dan di antara para sahabat, nah ini yang saya tidak setuju dengan pendapat komentar itu. Entah siapa yang komen, yang jelas perempuan. Komennya ini, Rasul SAW dan para sahabatnya tidak pernah buncit, perutnya six pack semua. Nah, ini salah, ini keliru. Ada sahabat Rasul SAW yang buncit, ada, dan itu menunjukkan bahwa itu manusiawi. Adapun hadis yang berbunyi begini, wa yadhharu fihi musiman, dan nanti di hari kiamat ada manusia-manusia yang terlihat kegemukan pada badannya. Itu tanda hari kiamat. Maksudnya yadhharu fihi musiman, kata para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah mereka senantiasa mengerjakan makan sangat-sangat berlebihan. Nah, adapun orang yang makan biasa makan, kalau dia lapar dia makan, kalau tidak lapar dia tidak makan, dan tidak berlebih-lebihan, maka kemudian perutnya besar, badannya agak gemuk, maka pada saat itu tidak tercela. Jadi tidak semua yang dan pernah berita ini saya sampaikan ke Ustadz Firanda.
Ya, saya bilang ada riwayat tentang yadhharu fihi musliman. Ada riwayat akan nampak orang-orang gemuk. Maka kata beliau, berarti sebagian sahabat ada yang keliru. Karena sebagian sahabat ada yang gemuk. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama sahabat-sahabat tersebut. Nah, artinya kegemukan dan kecekingan itu bukan ukuran iman seseorang diridhoi oleh Allah atau tidak. Entah ini pembelaan diri atau enggak tahu. Yang jelas di sini dijelaskan bahwa yang nama jawwal salah satu maknanya adalah yang besar perutnya. Dan tidak benar, ini yang ingin saya garis bawahi, tidak benar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya seluruhnya adalah berperut yang tidak buncit. Nah, buktinya orang munafik, kita tidak membenarkan perkataan orang munafik. Tetapi orang munafik waktu itu dia berbicara dengan apa yang terjadi, yaitu ajbana 'indal liqa wa akdzaba alsunan wa arghaba butunan, yaitu yang suka makan, lisannya dusta, dan pengecut bertemu dengan musuh. Suka, yang jadi masalah sini adalah suka makan. Kalau pengecut, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengecut. Berdusta, mereka juga tidak pernah berdusta. Kemudian setelah itu yang jadi masalah adalah perut yang buncit. Maka ada sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perut yang buncit. Adzan sudah Pak? Belum Pak? 1 menit lagi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ini salah satu makna jadi dzawwal. Maka semestinya kita menghindari dari sifat-sifat ini, utul, kemudian al-jawwal, kemudian al-mutakabbir. Utul yang kasar dan kejam. Ini lebih contoh kepada lisan, ya, kasar. Kemudian jawwal lebih contoh kepada perbuatan orang sugih tapi kikir, pelit, medit, koret, engken, pamalar. Baik. Sekali lagi kita ingin mempermasalahkan perut buncit ini ya. Jadi kegemukan yang akhirnya menyebabkan perut buncit, maka tercela jika sebabnya adalah terlalu berlebihan di dalam makan atau minum yang menyebabkan akhirnya malas dan tidak mau bergerak. Nah, itu catat baik-baik ya. Bahwa kegemukan dan salah satunya penyebab dari perut buncit apabila disebabkan karena terlalu banyak makan dan minum yang menyebabkan akhirnya malas untuk bergerak dan akhirnya berat untuk beraktivitas, maka ini tercela dalam agama Islam. Adapun kegemukan yang karena sudah berumur, ini sekali lagi bukan mencari pembelaan diri ya, nanti ada dalil-dalilnya masalahnya. Karena sudah berumur, seperti 40-an ke atas, atau karena memang tabiat badan manusia, maka yang seperti ini tidak tercela dan tidak boleh dicela manusia atasnya. Ada yang memang genetiknya itu gemuk-gemuk, ya, makan sedikit langsung jadi daging, sejahtera, ya. Nah, coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairakum qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang hidup di abadku, yaitu di abad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya.
Lalu Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marratain aw thalatha." Saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW mengatakan 2 abad, 2 kurun setelah beliau atau 3 kurun. Saya tidak tahu. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun. Kemudian datang orang-orang setelah mereka, setelah 3 generasi keemasan, orang-orang yang yashhadun wala yastashhidun. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka memberi persaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberi saksi. 1. Wa yakhunun wala yu'tamanun. Mereka suka berkhianat dan tidak amanah. 2. Wa yunzirun wala yufun. Mereka suka bernazar, mewajibkan sesuatu pada diri sendiri tetapi tidak menunaikannya. Wa yadhharu fihi musiman. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dan nampak di dalam diri mereka kegemukan. Coba lihat sekarang perkataan para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Qala jumhurul ulama'i fi ma'na hadzal hadis. Mayoritas para ulama berkata dalam makna hadis ini, al-muradu bis-simani huna kasratul lahm. Yang dimaksud dengan gemuk di sini adalah banyaknya daging. Wa ma'nahu annahu yaktsuru dzalika fihim. Maksudnya adalah di tengah-tengah manusia banyak orang yang gemuk-gemuk. Qalu wal madhmumu minha man yastaksibuhu. Dan yang tercela darinya adalah yang memang menjadikan badannya gemuk. Yang memang menjadikan badannya gemuk. Kemudian beliau mengatakan wa amma man huwa fihi khilqatan. Adapun yang memang ciptaan Allah seperti itu, gemuk, fala yadkhulu fi hadza. Maka tidak masuk ke dalam hal ini. Wal muktasabu lahu huwal mutawassi'u fil ma'kul wal mashrub zaidan 'alal mu'tad. Dan orang yang memang akhirnya menjadi gemuk yang tercela adalah yang terlalu berlebih-lebihan, berluas-luasan dalam makan, minum di luar batas kebiasaan dan kewajaran. Nah, ini yang tercela. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Tadi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ini ke-9 Hijriah. Ayyuhibbuna at-tawassu'a fil ma'ali wal masyarib. Yang dimaksud dengan orang-orang yang nanti akan terlihat gemuk di hari kiamat, di akhir zaman, mereka lah orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Wahia asbabus siman. Dan dia termasuk daripada sebab-sebab kegemukan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegemukan yang manusia tidak memilihnya, ya, tumbuh tersendiri, manusia tidak memilihnya, maka tidak tercela atasnya. Sebagaimana manusia tidak tercela tinggi, tidak tercela terlalu rendah, tidak boleh kan? Tidak tercela putih, tidak tercela coklat, hitam, merah. Maka manusia yang tidak menyebabkan itu, dia tidak tercela atasnya. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lihat lafaz riwayat Imam Tirmidzi. Tsumma ya'ti min ba'dihim qaumun yatasammanun wa yuhibbuna as-siman. Kemudian di akhir zaman akan datang orang-orang yang yatasammanun. Mereka memang membuat dirinya gemuk dan menginginkan kegemukan. Membuat dirinya gemuk dan menginginkan kegemukan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berumur itu gemuk. Ya, ketika sudah berumur gemuk. Contoh hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad badantu."
sungguh aku sudah berbadan. Berbadan itu artinya banyak dagingnya. Fa idza raka'tu farka'u. Jika aku ruku, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'tu farfa'u. Jika aku bangun dari ruku, bangunlah kalian. Wa idza sajadtu fasjudu. Jika aku sujud, maka sujudlah kalian. Wala ulfiyanna rajulan yasbiquni ila ruku' wala ila sujud. Dan aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian lebih dahulu dariku untuk ruku' dan sujud. Kenapa? Karena beliau sesudah tua, beliau badannya agak gemuk, kemudian pergerakannya agak lambat. Lihat sekarang bagaimana yang dimaksud dengan badan itu tadi. Aku telah berbadan, gemuk. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman, di dalam kitab Ma'alimus Sunan, yurwa ala wajhain. Ahaduhuma baddantu bitasdidid dal wa ma'nahu kaburas sin. Yang dimaksud dengan baddantu adalah sudah tua. Ini sudah tua. Wal akhar baduntu madmumatad dal ghairu mushaddas dudah wa ma'nahu ziyadatul jism wa ihtimalul lahm. Dan makna yang kedua adalah yaitu bertambah banyak dagingnya dan bertambah gemuk. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya waktu itu ingin membalas, tapi kan komentar orang ya terserah aja. Di dalam dunia seperti ini nih, ya, terutama berdakwah di media sosial harus bersabar. Dan memang ada manusia-manusia yang digaji untuk membuat ustadznya itu sarik, ya, sehingga terlihat ustadznya menyarikkan. Ya. Dan orang kalau sudah marah kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak cocok, yang tidak. Makanya jarang sekali untuk saya menjawab segala macam yang ada di media sosial. Kecuali kalau yang memang dia bertanya melalui WhatsApp, melalui komentar, direct message yang langsung. Berarti memang dia ingin sesuatu, menginginkan jawaban gitu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya six pack. Ya. Terus tapi ada hadis yang menunjukkan bahwa beliau sudah bergemuk gitu. Dan para ikhwah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Qais binti Mihsan. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamalal lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Adalah Rasulullah SAW ketika sudah tua dan kemudian banyak dagingnya, artinya gemuk. Orang tua, mungkin Pak Haji Abdul Somad aja yang main badminton yang kuat. Kadang dia tidak kuat lagi sudah. Kalau sudah tidak kuat lagi ya melar berataan. Ya. Nah, maka pada saat itu ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Akhirnya Rasulullah SAW meletakkan amud, yaitu tiang yang beliau bersandar di situ. Saking sudah tua dan gemuk. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kegemukan yang seperti ini tidak tercela. Kegemukan yang seperti ini tidak tercela. Jadi bersabarlah melihat orang-orang yang sudah berumur dan gemuk. Apalagi itu orang-orang yang mengajarimu ilmu agama. Pembelaan mana Ustaznya? Kita lanjut ya. Kemudian hadis yang saya ingin menyelesaikan bab ini. Hadis yang ke-194. Qala al-musannifu rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajul yakhtalu fi mishyatihi wa yata'azzamu fi nafsi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban atau illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berjalan dengan congkak. Berjalan dengan congkak itu macam-macam caranya.
bisa membusungkan dada, mengangkat kepala, berjalan dengan congkak, ataupun tidak mau menoleh dengan orang yang memanggilnya, berjalan dengan congkak. Kemudian dan berbangga diri. Berbangga diri, ini bahaya ini. Yata'adhamu fi nafsi, berbangga diri. Manusia tidak pantas untuk berbangga diri. Apapun kelebihan yang dia miliki. Baik kelebihan fisik, tinggi badan, warna kulit, bagus rupa, atau kelebihan harta, atau kelebihan ilmu, pasti binasa. Kenapa? Karena Allah itu maha pencemburu. Allah sangat cemburu ketika ada orang yang menyamainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang paling berhak untuk menyombongkan diri. Makanya salah satu nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri. Maka tidak pantas seorang hamba menyombongkan diri. Dan dari sejarah-sejarah yang ada, baik itu dalam Al-Quran atau dalam buku-buku sejarah, kita dapati orang yang menyombongkan diri pasti binasa di dunia sebelum di akhirat. Fir'aun menyombongkan diri dengan berbangga diri atas harta dan kekuasaan yang dia miliki, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Di dunia disiksa sebelum akhirat. Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku memiliki harta ini karena kepintaranku. Akhirnya dibenamkan oleh Allah dirinya dan harta kekayaannya di atas muka bumi. Ya. Dan banyak manusia-manusia yang kalau sudah diberi kelebihan, dia kadang ujub, yaitu membanggakan diri. Apa bahayanya? Kata hadis di sini, kecuali ia akan berjumpa dengan Allah sedangkan dia murka kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Salah satu siksa paling berat di akhirat adalah Allah murka. Sebagaimana nikmat paling tinggi di akhirat adalah Allah ridha. Masuk surga, dapat bidadari, bisa minum dari air susu, air madu, kemudian mempunyai bini 100 mungkin bidadari. Itu belum apa-apanya kalau seandainya belum dapat ridha Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Makanya yang salah satu nikmat Allah yang terbesar bagi para sahabat adalah Allah meridhai mereka. Nah, kalau sudah diridhai oleh Allah, maka tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Sebaliknya kalau sudah dimurkai oleh Allah, maka akan siksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti pendalilan dari hadis ini adalah yaitu yakhtalu fi misyatihi, congkak dalam berjalannya. Yata'adhamu fi nafsihi, membanggakan dirinya. Ya. Dan ujub, membanggakan diri, lebih parah daripada riya. Kalau riya itu mensyirikkan Allah dengan orang lain. Karena dia beribadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya riya, dan itu berarti mensyirikkan Allah dengan orang lain, dengan makhluk. Kalau ujub, mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Ini yang lebih parah. Ya. Taib. Hadis yang ke-195. Qala al-musannif rahimahullah. Tadi hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kemudian hadis yang ke-195, wa sahha min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, amirun musallit ay zalim wa ghaniyun la yuaddi az-zakah wa faqirun fakhur. Yang artinya, dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa 3 orang pertama-tama yang masuk neraka. 3 orang pertama-tama yang masuk ke dalam neraka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada juga hadis yang lain 3 orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka. Maka mana yang 3 orang yang benar ini?
Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang pertama kali dibakar di dalam api neraka seorang yang alim karena riya, seorang yang mujahid karena riya, seorang yang dermawan karena riya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan ini 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang zalim, orang kaya yang tidak mau bayar zakat, dan orang miskin yang congkak. Permasalahannya, ini 3 orang pertama kali dibakar. Yang ini juga pertama kali dibakar. Mana yang lebih dulu? Paham maksudnya? Jawabannya adalah kalau ada hadis-hadis seperti ini, biasanya Rasulullah SAW berbicara kepada orang-orang berbeda-beda sesuai dengan konteks orang tersebut. Paham ya? Nah, ini menunjukkan kata 3 itu tidak pembatasan, hanya sebatas contoh. Paham maksud saya? Ya. Jadi 3 bukan sebagai pembatasan, hanya sebatas contoh. Dan biasanya Rasulullah SAW berbicara seperti itu sesuai dengan orang yang beliau bicarai pada waktu itu. Bagaimana dan apa saja yang cocok bagi orang ini untuk dibicarai. Nah, sedangkan yang 3 kita dalam hadis ini, yang pertama adalah seorang raja, penguasa yang zalim. Kekuasaan sangat identik dengan kezaliman. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya kekuasaan itu awalnya adalah nikmat, seperti orang lagi menyusu, bayi lagi menyusu. Akhirnya kesengsaraan. Pasti. Siapapun penguasanya. Mohon maaf, saya tidak berbicara penguasa di sini, di negeri ini, atau penguasa sekarang, tidak. Siapapun penguasanya, di akhirat nadamah wa hasrah. Di akhirat dia akan menjadi penyesalan dan kerugian. Karena sangat susah untuk berbuat adil. Jangankan berbuat adil, untuk berbuat sebaik-baiknya saja tanpa kezaliman susah, apalagi sampai berbuat adil. Maka hati-hati dalam lingkup apapun sebagai seorang penguasa, bahkan lingkup yang paling terkecil seperti suami, ya, ataupun juga di sebuah perusahaannya, di sebuah tokonya, jangan pernah berbuat zalim. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain adalah malikun kadzab, raja tukang dusta. Ya, kenapa dia berdusta? Padahal dia kan yang memutuskan keputusan. Ini menunjukkan bahwasanya dia berdosa dengan suatu dosa yang tidak ada perlu dia lakukan. Ngapain dia berbuat zalim? Orang dia penguasa. Ngapain dia berdusta? Orang dia raja. Semua keputusan ada pada dirinya. Kalau A dia harus dikerjakan A, nggak usah berdusta. Ini adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Yang kedua adalah seorang kaya yang tidak mau bayar zakat. Kaya tidak mau bayar zakat, berarti tidak mau mengerjakan kewajibannya zakat. Yang ketiga adalah seorang miskin yang menyombongkan diri. Nah, ini yang menjadi inti pembicaraan. Miskin, congkak. Miskin, ya, kada tahu diri. Hei pian, nang berumah tingkat 3. Tuh, lihat rumahku. Gubuk. Nah, kan kada cocok. Sudah miskin, sombong. Hei pian, yang bermotor besar. Aku bisi ontel aja, tahu kan kamu. Nah, kan nggak cocok. Nah, ini adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan kebanyakan di dalam syariat Islam, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, ini adalah dosa yang siksanya sangat berat. Apa? Contoh dosa paling besar yang dikerjakan tanpa motivasi. Kesyirikan. Apa motivasi orang mengerjakan kesyirikan? Kalau mencuri, motivasinya mungkin karena ingin harta, ada dalam tanda kutip bukan wajar ya, dosa besar mencuri itu. Tapi ada motivasi gitu maksudnya. Kemudian berzina,
Mungkin ingin melampiaskan syahwat, hendak menikah karena cukup biaya, akhirnya berzina. Ada motivasi. Tapi kalau orang tua kemudian sudah peot berzina, apa motivasinya? Mengikuti gatal, berzina. Nggak ada motivasinya. Sama seperti orang miskin menyombongkan diri. Apa motivasinya? Kalau kaya menyombongkan diri, apa? Bukan wajar, dosa besar. Dosa besar. Ya, bukan wajar, dosa besar. Tetapi ada motivasi. Nah, kesyirikan juga gitu. Apa motivasi orang berbuat syirik? Gak ada. Allah Maha Kaya. Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha Mampu. Kenapa ente minta sama orang mati? Otaknya di mana gitu? Minta kepada orang-orang yang sudah mati, minta kepada benda, minta kepada foto. Otaknya di mana? Ya. Makanya kesyirikan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, makanya dia dosa paling besar, siksanya paling parah. Dan semua dosa yang dikerjakan tanpa motivasi begitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Itu garis bawahi baik-baik. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih berat di sisi Allah SWT. Saya beri contoh. Ada laki-laki punya istri, tapi masih seleweng kepada perempuan lain. Istrinya bungas, pilihan, tapi masih seleweng. Itu dosa dikerjakan tanpa motivasi, lebih berat siksanya. Makanya kalau seandainya dia sudah menikah, kemudian dia berzina, apa hukumannya? Rajam sampai, karena dosa dikerjakan tanpa motivasi. Yang halal ditinggalkan, nyari yang haram. Yang cuma 5 menit, 10 menit, habis itu bingung. Ketahuan kedak, hamil kedekam. Ini aneh. Dosa dikerjakan tanpa motivasi. Dan saya berpesan untuk para lelaki, hati-hati dengan godaan ebo-ebo di belakang. Karena siapapun pian, jenggot sepanjang apapun, kalau sudah berhubungan dengan perempuan tidak akan pernah kuat. Kita laki-laki makhluk lemah di hadapan perempuan, di hadapan godaan perempuan. Siapapun orang, ya, jangan main-main. Jangan pernah buka hubungan dengan perempuan kecuali untuk menikahinya. Kalau tidak, maka wajib untuk diputuskan hubungan. Kalau tidak akan hancur, rusak, berantakan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, wa fi sahih al-Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-musbilu wal mannan wal munfiqu sil'atah bil halifil kadhib wal musbilu huwa alladhi yusbilu izarahu aw thiyabahu aw sarawilahu aw sirwalahu hatta yakuna ila qadamai. Di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 3 golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan tidak mendapatkan siksa yang pedih. Berat-berat ya. Tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, kemudian baginya siksa yang pedih. 3 ancaman siksa. Siapa mereka? Yang pertama yaitu orang yang isbal. Orang yang isbal. Yang isbal di sini adalah seorang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki untuk laki-laki. Dan isbal termasuk kesombongan. Isbal termasuk kesombongan. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang musbil meskipun tidak disebutkan dirinya sombong atau tidak sombong, maka tetap diharamkan. Karena isbal adalah menunjukkan dia sombong. Ya, baik di zaman sekarang ataupun di zaman dahulu. Isbal menunjukkan dirinya sombong. Dan di zaman sekarang gara-gara ada khilaf,
Ya, akhirnya sebagian orang ya biasa aja lah melihat yang isbal. Gara-gara ada sebagian yang mulai mengungkap, ya sudah ini khilaf, biarkan aja. Nah, kita katakan meskipun dia khilaf para ulama, bahkan jumhur mengatakan isbal yang tanpa sombong adalah cuma makruh, tidak haram. Isbal yang diharamkan adalah isbal yang dengan sombong. Maka kita katakan seorang muslim yahtaf li nafsihi. Seorang muslim harus hati-hati terhadap dirinya. Seorang muslim harus hati-hati terhadap dirinya. Itulah kadang-kadang gara-gara fihi khilaf. Akhirnya larangan kadang-kadang dianggap biasa. Sama kayak jilbab. Jilbab fihi khilaf katanya. Jilbab ada khilaf di dalam, akhirnya ya yang dianggap ulama anaknya tidak berjilbab tidak malu-malu. Nah, ini tidak benar. Hati-hati kata-kata fihi khilaf. Apalagi nanti masuk ke dalam, oh kalau khilaf nggak boleh diingkari. Maka kita katakan, jika seseorang memilih sebuah pendapat, kemudian dia kuatkan pendapat tersebut dengan dalil-dalil yang ada, dan itu adalah pendapatnya para ulama juga, maka dia harus memperjuangkan pendapat tersebut. Tidak boleh dengan istilah fihi khilaf kemudian akhirnya semuanya dikatakan tidak boleh diingkari, enggak benar. Ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri. Ini tidak boleh. Mengapa? Karena ini sifat khusus milik siapa? Allah. Makanya Allah mempunyai nama Al-Mannan, yaitu yang maha mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan itu hak Allah. Karena tidak ada pemberian apapun yang dimiliki, tidak ada sesuatu apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa mengatakan seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Ini hati-hati para pedagang, tidak boleh sumpah. Ya. Ulun demi Allah aja nah. Ini modalnya kada sampai sudah. Tapi kada apa-apa gasan pian Bu Haji. Di pasar rancak mana tuh? Ya. Ulun rancak waktu mama masih hidup ngawani sidin. Sejam bertetawaran di warung sini. Ya. Mbah tuh kada jadi ya pulang. Ya. Nah, jadi sering kita dengar bahwa ini demi Allah nah modal gini kada sampai, tapi gasan pian Bu Haji aja ambil. Enggak boleh kalau seandainya dusta. Ya. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual hartanya, menjual barangnya dengan dusta. Dengan sumpah yang dusta. Baik, kemudian hadis yang ke-197 penulis rahimahumullah taala mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Yang artinya orang yang apa saja pakaian di bawah dua mata kaki dari kain, maka dia di dalam neraka. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya tanpa sombong isbal haram. Tanpa sombong isbal haram. Ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Apa saja yang di bawah dua mata kaki dari kain pakaian, maka dia di dalam neraka. Enggak ada penyebutan kata sombong. Ya. Nah, nanti baru yang mengatakan, ada Ustadz di hadis lain. Maka hadis ini dibawa ke hadis lain. Nah, begitu cara berpikir mereka. Maka kita katakan, begini caranya. Yang isbal dengan sombong, siksanya tersendiri. Yang isbal tanpa sombong, siksanya tersendiri. Tidak bisa dibawakan ini ke sini. Pahamlah Ustaz. Begitu cara menjawabnya. Yang mengatakan isbal kalau tanpa sombong boleh. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis adalah isbal dengan sombong. Maka kita katakan tidak. Isbal yang dengan sombong siksanya tersendiri, tidak dilihat oleh Allah. Kemudian tidak disucikan oleh Allah bagi dia siksa yang pedih.
Sedangkan isbal tanpa sombong itu cuma diancam dengan neraka. Jadi duanya beda, perbuatannya beda, siksanya dua-duanya beda. Paham sekarang cara menjawabnya? Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, ada apa-apa isbal? Yang penting ada sombong." Apalagi nanti mereka berkata, "Oh, ini kan pendapat jumhur. Ente berani melawan jumhur." Nah, itu kunci terakhir sudah tuh. Biasanya orang ada bisi dalil tuh. Ente berani ngelawan Imam Syafi'i? Kita tidak berani melawan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata orang Arab, alal ain war ras. Ya. Alal ain war ras itu artinya kita sangat hormati. Tetapi kita beragama dengan dalil. Maka sekali lagi jawabannya, cara berpikir orang yang mengatakan bahwasanya isbal yang diharamkan hanya isbal dengan sombong, hadis-hadis yang mutlak, yang bebas dibawakan kepada yang muqayyad, yang terbatas. Makanya yang terlarang hanya isbal dengan sombong. Maka kita jawab tidak. Hadis yang terbatas ada apa? Siksa, hukuman tersendiri. Hadis yang bebas ada hukuman tersendiri. Itu satu. Yang kedua, kalau Abu Bakar As-Siddiq ketika di hadapan Rasulullah, beliau karena saking kurusnya kemudian kain beliau kadang-kadang turun kemudian beliau angkat, kadang-kadang turun beliau angkat. Kemudian beliau khawatir, apakah ini kesombongan? Yang menegaskan itu adalah Rasulullah SAW bahwasanya lasta minal khuyala. Engkau bukan orang sombong. Sekarang siapa yang menjamin pian kada sombong? Pahamlah. Nah, itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan asyarrul kibr, dosa kesombongan yang paling buruk. Wa asyarrul kibr alladzi fihi man yatakabbar 'ala al-'ibad bi 'ilmihi wa yata'azzamu fi nafsihi bi fadilatihi. Dan kesombongan paling buruk adalah seorang yang menyombongkan diri terhadap hamba-hamba Allah dengan ilmunya. Merasa lebih berilmu daripada hamba-hamba Allah. Dan menyombongkan diri dengan keutamaan yang dia miliki. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu, sesungguhnya ini tidak bermanfaat ilmunya. Ini hati-hati ini. Yang menuntut ilmu agama. Ya, hati-hati jangan pernah menyombongkan diri dengan orang yang awam, yang bodoh. Maka saya tidak terlalu suka kadang-kadang ada pertanyaan begini bunyinya. Ustaz, kita ini kan sudah ngaji. Buhannya itu awam aja berataan. Nah, jauhi. Ini ada sifat sombong di dalamnya, tidak diperbolehkan. Fa inna man talaba al-ilma lil akhirah kassarahu ilmuhu wa khasha'a qalbuhu wastakanat nafsuhu wa kana bil mirsadi fala yaftarigha bal yuhasibha kulla waqtin wa yaftaqidha fa in ghafala anha jamahat anit tariqil mustaqim wa ahlakathu. Yang artinya siapa yang menimba ilmu agama untuk akhirat, maka ilmu tersebut menundukkannya. Ilmu tersebut mengkhusyukkan hatinya. Ilmu tersebut menenangkan jiwanya. Dan dia senantiasa meneliti terhadap dirinya. Dia senantiasa menghitung-hitung dosanya setiap waktu. Dan dia senantiasa mencari-cari kapan dia lalai. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan malah meremehkan orang. Bukan malah meremehkan orang. Wa man talabal ilma lil fakhri war riyasah, dan siapa yang mencari ilmu untuk karena kesombongan, riyasah, kepemimpinan, wa batar 'alal muslimin, dan meremehkan dan menyombongkan diri di atas kaum muslimin, wa tahamuqun 'alaihim wazdirahum fa hadza min akbaril kibr, dan menganggap mereka orang-orang bodoh, menyombongkan diri, maka ini termasuk kesombongan paling besar. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di hatinya seberat biji zarrah dari kesombongan. Zarrah itu bisa diartikan semut, bisa diartikan debu-debu yang berterbangan, bisa diartikan biji sawi, zarrah. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Alhamdulillah selesai dosa besar yang ke-18.
insyaallah taala awal bulan depan Sabtu kita akan membaca dosa besar yang ke-18, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.